Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami. Sebelum lanjut, izin perkenalan anggota kelompok. Nama saya Muhammad Dafa Diaul Haq. Nama saya Fatihul Robadi. Nama saya Andra Beraris. Nama saya Muhammad Rifki Salabi. Nama saya Mustafa Putra. Langsung saja ke dalam penjelasannya. Di sini kelompok kami memilih isu atau masalah dari pungutan liar di parkiran umum. Sebelumnya kami memilih masalah ini karena kami merasa bahwa ini adalah masalah yang cukup serius bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga beberapa hari kebelakang ini sempat viral di berbagai media sosial, jadi kami merasa tertarik dan juga tertantang untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai objective finding, ada outcome dan juga obstacle. Dari outcome-nya ini kami mengharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli yang selama ini berkeliaran di lingkungan masyarakat atau parkiran umum dan meresahkan masyarakat sekitar juga. Selanjutnya dari obstacle, yang pertama ini ada kurangnya pengawasan dari penegakan hukum, yang kedua ada sistem parkir yang tidak terstruktur, yang ketiga keterbatasan infrastruktur parkiran resmi, yang keempat minimnya kesadaran masyarakat, yang kelima keterlibatan oknum pungutan liar, dan yang terakhir sumber keuntungan finansial bagi para pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fact finding. Kita mengambil beberapa fact finding yaitu berupa questionnaire, interview, dan studi literasi. Dalam fact finding questionnaire, kita telah mengumpulkan responden sebanyak 42 orang. Dalam respon tersebut, kita menanyakan beberapa pertanyaan yaitu berupa pilihan 1 sampai dengan 5. Yang 1 adalah tidak pernah, yang 5 adalah sangat sering. Pertanyaan adalah seberapa sering Anda mengalami pungutan liar di area parkir umum. Dari rata-rata hasil responden, skornya adalah 4,3, yang berarti bahwa rata-rata responden sering mengalami pungutan liar di area parkiran umum. Selanjutnya adalah pertanyaan, seberapa sering Anda merasa tidak nyaman karena pungutan liar saat parkir. Jawaban rata-rata responden adalah 4, yang berarti bahwa responden sering merasa tidak nyaman karena pungutan saat parkir. Selanjutnya adalah seberapa besar Anda merasa bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi pungutan liar di lahan parkir. Rata-rata responden adalah menjawab 4, yang berarti responden merasa bahwa penggunaan teknologi dapat berdampak dalam mengurangi pungutan liar di lahan parkir. Mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut kepada studi literasi. Berikut ini adalah hasil studi literasi yang kita dapatkan melalui hasil pencarian kami melalui web dan jurnal-jurnal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil interview yang telah kami dapatkan dari beberapa orang yang telah kami wawancara. Hasil interview dari responden menekankan pada kurangnya tindakan tegas dari pemerintah, persepsi keliru dari pelaku pungutan liar, dan kesiapan masyarakat yang belum memadai dalam menerapkan teknologi baru untuk mengatasi masalah pungutan liar ini. Setelah kelompok kami melakukan analisis mendalam dan riset terkait pungutan liar ini, kami menemukan penyebab-penyebab terjadinya masalah ini yang kami bagi menjadi 2 faktor, yaitu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsungnya, kami beropini bahwasanya banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungli ini dikarenakan keegoisan mereka terhadap diri mereka sendiri. Kemudian adanya ketidakefisienan SOP di area publik dan di area parkiran umum. Kemudian ada penyebab tidak langsung, yaitu kurangnya peran aparat hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pungli ini. Kemudian kurangnya riset dan pengembangan teknologi dalam untuk penyelesaian parkiran liar ini. Kemudian untuk selanjutnya ada akar masalah. Kami menyimpulkan bahwasannya inti dari permasalahan ini adalah lemahnya penegakan aparat hukum di area parkiran yang sehingga terjadi pungutan liar, dan minimnya inovasi para IT dalam pengembangan atau mendukung untuk menunjang parkiran ini, sehingga banyaknya para pemungut parkir liar di area masyarakat ataupun publik. Cukup sekian dari saya. Nah, setelah kita sudah selesai mencari fakta-fakta yang kita ungkapkan, kita di sini lanjut untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat. Nah, setelah berunding kita menemukan beberapa ide yang bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama membuat sistem parkir dengan metode kamera image recognition terhadap para pengguna parkiran umum yang terintegrasi dengan pembayarannya. Nah, lalu ada mengembangkan sistem
pembayaran parkir non tunai atau seamless seperti m-banking ataupun ya pokoknya yang seamless gitu lah. Nah setelah itu ada juga melakukan penguatan penegakan hukum dengan cara melakukan patroli rutin, penegasan sanksi yang tegas, dan kerjasama antar instansi. Ada juga melakukan pelatihan regulasi dan peraturan untuk para aparat secara berkala. Lalu mengembangkan teknologi untuk membantu mempermudah pekerjaan para aparat yang terkait. Setelah itu ada juga membuat sistem parkir dengan metode image recognition yang tadi. Nah, mungkin itu ide-ide yang kami dapat. Setelah ini kami akan memilih beberapa ide supaya bisa memecahkan masalah yang kami hadapi. Terima kasih. Lanjut. Oleh karena itu, solusi finding yang kita dapatkan adalah berupa 4 metode, yaitu dengan cara aplikasi, 2 sistem pembayaran, 3 image recognition, dan 4 benefit. Dan kita akan kombinasikan menjadi salah satu solusi finding, yaitu berupa aplikasi kamera image recognition yang ditempatkan pada parkiran umum. Jika saya jelaskan lebih dalam, kamera image recognition itu akan dipasangkan di setiap tempat parkiran umum. Mereka akan merekognisi beberapa atau semua pemarkir, akan dihitung ke dalam database untuk waktu parkirnya, lalu akan ditagih atau dibayarkan secara e-money atau secara terintegrasi langsung dengan m-banking. Dengan cara ini, dengan solusi finding ini, kami dan tim mengharapkan bahwa permasalahan atas pungutan liar di parkiran umum dapat terpecahkan karena adanya solusi ini. Lebih dari itu, solusi finding kami ini bersifat bisnis to bisnis yang akan bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Jadi kita adalah sebagai pihak ketiga pemasang aplikasi atau pemasang skema pembayaran untuk memberikan solusi kepada masyarakat selagi penyedia lahan parkir. Cukup sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.